Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qusairi. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan angkatan 2022. Di sini saya akan merangkum tentang pengetahuan bahan pipa, yaitu tujuan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan jenis-jenis bahan pipa yang digunakan dalam pekerjaan plumbing. Mengklasifikasikan jenis-jenis bahan pipa untuk pekerjaan plumbing. Menjelaskan sifat dan karakteristik bahan-bahan pipa yang digunakan dalam pekerjaan plumbing. Menjelaskan jenis-jenis bahan sambungan fitting yang dipergunakan dalam pekerjaan plumbing. Mengklasifikasikan jenis-jenis bahan pipa pekerjaan plumbing. Hampir tidak ada dalam kehidupan kita yang tidak bersinggungan dengan pipa di rumah, yaitu rumah tinggal, perkantoran, rumah sakit, pabrik, dan lain-lain, ataupun di tempat lainnya. Selalu terlihat adanya penggunaan pipa-pipa baik untuk keperluan sanitasi, mandi, cuci, pendingin udara, pemadam kebakaran, ventilasi, dan lain-lain. Pipa ditemukan saat manusia dulu kesulitan membawa air dari sumber air ke rumah atau permukiman mereka. Dengan adanya pipa, maka pekerjaan membawa air menjadi lebih mudah. Pipa pertama terbuat dari bambu. Pada peradaban Mesir dan Aztec, pipa terbuat dari lempung yang dibakar. Pipa logam pertama dibuat pada masa Yunani dan Romawi dengan membuatnya dari timbal dan bronze perunggu Chu Sn. Pipa besi dibuat setelah adanya penemuan serbuk senjata, karena serbuk senjata memerlukan pipa besi yang lebih kuat untuk dilewati peluru. Sejak saat itu, berbagai produk pipa dari logam berkembang pesat dan menjadi produk khusus saat ini. Sejarah produksi pipa. Sejarah manusia memproduksi pipa mulai ketika manusia mulai membutuhkan aliran air dan suatu tempat ke tempat lain tanpa harus mengangkutnya menggunakan tenaga manusia. Baru pipa digunakan untuk pengangkutan dan bahan bakar, minyak dan gas. Dimulai di Inggris menggunakan lembaran besi yang dibentuk menggunakan silinder, kemudian sisi-sisinya dilas. Lalu pada tahun 1887 di Amerika dibuatkan pipa pertama bertahan baja alias berbahan baja. Pada pertengahan abad 19 berulah pipa seamless tanpa celah atau sambungan. Macam-macam pipa jaringan atau instalasi pipa ada 3 macam, yaitu 1. Pipa pengantar adalah pipa yang mengantarkan air dari sumber air gunung, sungai atau sumber air lainnya ke reservoir, bak, kolom penampung. Yang kedua, pipa induk adalah pipa yang mengalir air dari reservoir pada jaringan pipa di dalam kota untuk sampai ke rumah-rumah. Yang ketiga, pipa bagi atau distribusi adalah pipa yang mengalirkan air ke rumah-rumah atau ke konsumen. Bahan-bahan pipa. Untuk pembuatan pipa dibutuhkan bahan yang bermacam-macam, yaitu A. Untuk pipa penghantar dan pipa induk. Pipa besi tuang. Pipa ini sangat cocok digunakan untuk mengalirkan zat yang bersifat pelunas seperti minyak.
Pipa baja. Pipa sejenis ini biasanya digunakan untuk mengalirkan zat pelumas seperti minyak. Pipa jenis ini mempunyai kekuatan yang lebih baik daripada jenis pipa tuang. Pipa beton. Pipa PVC. Pipa asbes semen. Pipa stainless steel. B. Untuk pipa pembagi atau distribusi, yaitu pipa galvanis, pipa PVC, pipa tembaga, pipa besi tuang, pipa kuningan, pipa timah hitam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaliran air pada lintasan instalasi pipa adalah: yang pertama, diameter pipa. Semakin besar ukuran pipa atau semakin besar diameter pipa, maka semakin banyak air yang dapat dialirkan panjang pipa. Yang kedua, semakin panjang pipa, semakin panjang perjalanan air, maka semakin besar gesekan yang terjadi di permukaan dalam pipa oleh air. Yang ketiga, keadaan pipa. Air lunak yang kaya akan O2 dan air keras yang banyak mengandung garam atau akan mempercepat jadinya karat pada permukaan dalam pipa. Hal ini dapat menghambat aliran air. Perubahan arah aliran. Belokan yang tajam akan memperlambat laju aliran air. Oleh karena itu, dalam merencanakan jaringan pipa diusahakan semisal mungkin berubah arah aliran. Mutu sambungan. Beram atau serpih di ujung pipa. Mutu aliran lilitan tip akan mempengaruhi aliran air. Pemasangan valves dalam jaringan pipa perlu direncanakan. Pemasangan valves kran untuk menghentikan sementara aliran air apabila terjadi perbaikan pipa. Pembesaran ukuran. Agar pengaliran air akan tetap lancar, perubahan ukuran pemakaian reducing circuit dibuat secara bertahap atau tidak terlalu drastis. Jenis dan fungsi pipa. Jenis pipa dan macam-macam pipa dibagi menurut fungsinya, letaknya, dan materialnya. Menurut fungsinya, pipa terbagi menjadi pipa saluran air bersih, pipa saluran air bekas, pipa saluran air kotor, dan pipa saluran air hujan. Beda air bekas dan air kotor adalah: sumbernya air bekas bersumber dari bekas pakaian atau cuci, sedangkan air kotor bersumber dari toilet atau kloset maupun urinal. Intinya, biasanya air bekas bisa langsung masuk saluran kota, tetapi kalau air kotor akan masuk septic tank atau STP. Yaitu pipa GFP. Pipa galvanis adalah semacam pipa besi yang ditutup dengan lapisan pelindung seng yang dapat sangat mengurangi kecenderungan pipa untuk menimbulkan korosi serta memperpanjang harapan hidup tabung agar awet. Fungsinya. Baja galvanis mempunyai banyak manfaat tergantung keperluannya. Misalnya, bila membas bahan pipa, tentu bahan pipa galvanis dibuat sebagai penyalur utama bahan gas, air, minyak, uap atau gas segar. Instalasinya kuat, aman, dan tahan lama. Adapun pipa PVC. Pipa PVC polyvinyl klorida adalah polimer plastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia setelah polietilena dan polipropilena. Di seluruh dunia, lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi. Sebagai bahan bangunan, PVC relatif murah, tahan dan lama, dan mudah dirangkai. PVC bisa dibuat lebih elastis dan fleksibel dengan menambahkan plasticizer. Umumnya
Phthalate. PVC yang disable umumnya dipakai sebagai bahan pakaian, perpipaan atap, dan insulasi kabel listrik. Pipa PVC adalah pipa plastik yang terbuat dari gabungan materi vinil yang menghasilkan pipa yang ringan, kuat, tidak berkarat, dan bertahan lama. Hanya digunakan untuk ventilasi air dingin saja. Fungsinya yaitu pipa PVC yaitu jenis pipa plastik umumnya digunakan sebagai bahan penyalur air dingin dan air limbah ringan dan berat, terutama cairan kimia, sebab bahan-bahan pipa ini sangat baik untuk bahan cairan yang sifatnya menimbulkan reaksi tertentu dengan adanya tidaknya perubahan suhu. Kesehatan dan keamanan. Plasticizer banyak produk vinil mengandung bahan kimia tambahan untuk mengubah konsistensi kimia dan produk. Beberapa dari bahan tambahan kimia ini dapat keluar dari PVC. Ketika digunakan plasticizer yang ditambahkan untuk mengfleksibelkan PVC telah menjadi suatu kekhawatiran. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.